Halo teman-teman semuanya. Ini konten rada gak penting, tapi enak aja didengar gitu. Gak berguna juga, tapi cukup penting buat waspada diri. Wah. Saya katakan di awal, ini tentu sebatas apa yang pernah saya lihat, dengar, dan rasakan semata. Nggak semua guru yang saya sebut di sini nanti mewakili guru semuanya atau orang lain di luar konten ini. Nggak sama sekali. Kalau kalian merasakan apa yang saya katakan di sini, tentu ya nggak masalah. Begitupun sebaliknya, kalau berbeda ya nggak masalah juga, nggak usah disama-samakan juga, ya nggak masalah gitu. Kan memang sesuai apa yang saya lihat, dengar, dan rasakan secara pribadi. Begitupun kalian. Bahkan nggak penting juga konten ini jadi ukuran atau judge untuk menghakimi orang lain. Nggak di situ mainnya. Konten ini akan membahas 5 model guru yang wajib kalian hindari. Apa saja itu? Simak baik-baik. Pertama, guru yang sok-sokan berprestasi. Padahal ya B aja. Bahkan kalau kita lihat kelasnya, ya nggak ada bedanya dengan kelas kita gitu. Tapi eksisnya terutama di dunia maya, udah mirip ahli motivator dunia yang berhasil membawa sukses 100 muridnya dari 100 muridnya. Jadi semuanya muridnya sukses gitu. Kalau masih bisa membawa 1-2 murid berprestasi lalu diajak keliling sekolah sebagai percontohan, ya maaf ini. Skip sajalah guru begini. Bagi saya skip lah. Mereka menghina keberagaman murid duluan sebenarnya. Apapun dalilnya itu menghina keberagaman murid. Saya bisa debat perihal ini gitu. Tapi ya kalau kita lihat lagi, ya bagaimana lagi? Dasarnya memang ingin show off individualitasnya gitu. Yang jelas saya sendiri akan skip model begini. Beneran saya skip. Apa sih ini gitu. Beneran. Karena saya sendiri nggak mau untuk menjadi kiblat, menjadi pikiran utama, menjadi kayak semacam yang berprestasi lalu kamu nyuntuh saya. Apalah, nggak. Saya sendiri nggak bermain di wilayah itu. Jadi kalau melihat orang begitu, apa sih gitu. Kedua, guru yang gampang sekali bilang syukuri, alhamdulillah, dan sebagainya. Bukan bermaksud anti agama atau merendahkan konsep pikiran terkait agama tersebut. Tidak sama sekali. Ya, tidak sama sekali. Oke ya, tidak sama sekali. Saya nggak anti agama. Saya hanya agak risih saja dengar pernyataan berkedok agama yang begitu. Biasanya yang begitu itu saat dapat banyak, dia diam. Namun saat dapat dikit, dia teriak. Biasanya begitu. Mereka yang bilang syukuri itu kadang ya sudah dapat banyak saja. Itu sebetulnya dia bilang syukuri. Kalaupun dapat dikit tapi masih bilang ya disyukuri, di satu sisi pasti ada ngedumelnya. Saya biasa sebut yang begini sikap syukur KW atau bajakan. Syukurnya itu model bajakan. Menurut hemat saya, mensyukuri itu kewajiban dasar. Nggak perlu banyak omong dan diomongkan dalam level taraf tertentu. Nggak perlu. Biarkan itu jadi hitungan Tuhan. Anda hanya perlu bersikap profesional sebagai guru layaknya ahli. Minta setinggi-tingginya gaji. Lalu balas dengan setimpal-timpalnya. Profesional bekerjanya di situ. Ada tolak ukur yang jelas. Nggak disyukuri, nggak alhamdulillah. Tapi benar-benar sepakat dan adil gitu. Itu profesional, udah sama-sama terpuaskan antara pembeli dan penjual. Di sini ya barang dan jasanya setimpal. Akan sangat berbahaya sekali bila nanti akhirnya ternyata dapatnya tinggi, balasannya nggak jelas. Atau sebaliknya, dapatnya nggak jelas, mintanya tinggi, tambah ruwet. Model begini bagi saya jelas skip. Karena berlindung di balik kedok-kedok agama. Itu skip lah, udah lah, nggak penting juga gitu-gitu. Udah, kalau terdetek gitu skip lah. Ketiga, guru yang mudah menormalisasi nasib. Dulu saya begitu. Begitu terus, dulu saya begitu. Terutama soal jenjang karir. Banyak sekali guru yang sudah karirnya di atas menjual normalisasi kesalahan pada jenjang di bawah-bawahnya.
dengan mengatakan, kalau kalian sekarang susah dieksploitasi, ya nikmati saja. Dulu saya juga begitu. Jadi yang semangat. Kalau saya bisa, kamu pasti bisa. Go, 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 go. Ambillah praktik baik dari saya. Itu normalisasi nasib, normalisasi kesalahan. Buktinya, saya sekarang bisa kok sampai sekarang. Ada. Kalian pasti bisa. Ada. Udahlah, gitu-gitu itu udah valid, udah depan, skip sajalah. Guru model begini skip. Udah nggak cocok dia sebenarnya di guru, karena dia sebenarnya hanya memuaskan individunya saja sebagai guru, bukan kepada kelompok profesionalitas guru itu sendiri. Jelas skip. Lalu yang keempat, guru yang gajinya di atas kita, tapi justru sering yang repoti kita. Yang gajinya di bawah mereka, perihal administrasi, laporan, dan teknologi, dan sebagainya. Saya pribadi males ngurusi begituan gitu loh. Beneran gitu. Saya pura-pura diem saja lah kalau bertemu orang seperti itu. Memang kalau dibanding pekerjaan profesional lain, gaji guru beserta tunjangannya masih sangat sedikit teman-teman. Tapi kalau dibandingkan angka UMK umum yang sudah lebih dari cukup, terutama ASN P3K Serdik kota besar, saya rasa sudah di atas UMK lah pendapatannya. Bahkan bisa sampai 7-8 juta gitu. Apalagi yang senior-senior. Tapi justru yang repoti kita yang masih gajinya ratusan ribu, gajinya 1 juta, 2 juta. Kan bingung sebenarnya. Ini apa coba? Kalau bertemu model guru di level itu dan ternyata gaptek dan dikit-dikit nanya, maaf, saya nggak betah saja meladeninya. Saya secara pribadi nggak betah gitu, pengen segera berakhir. Udahlah, kita udah putus kontak, nggak apa-apa gitu. Saya sih di situ kalau ngadepin orang-orang di level itu. Kelima, mungkin ini terakhir, yakni guru yang gampang sekali menjual motivasi, mendramatisir nasibnya, kalau dirinya dulu miskin, bla 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 bla, males, beneran males, ternyata sekarang berubah, lalu dijual motivasi. Maaf ini, mereka lebih mirip disebut tukang adu nasib ketimbang guru profesional yang sadar keprofesiannya. Tukang adu nasib, maaf. Entah motivasi pembelajaran, motivasi hidup, model begini, bagi saya harus di-skip. Nggak pakai mikir panjang-panjang, udahlah skip. Anda curhat ke dia pun masalah keguruan, pasti akan diadu nasib sama dia. Oh saya itu. Apa coba? Udahlah skip gitu. Dari kelima tadi, tidak bermaksud lain, ingat tidak bermaksud lain, itu semua murni sikap saya kalau bertemu guru yang begitu. Kalau nggak begitu ya nggak begitu. Intinya saya skip aja lah yang model begituan. Perspektif saya, ingat perspektif saya, nggak jadi tolak ukur semua guru seperti yang saya ucapkan tadi. Terserah kalian juga kalau mau meladeni yang saya jelaskan tadi, ya nggak apa-apa juga, itu bukan tanggung jawab saya juga. Ini murni perspektif saya. Karena saya juga guru pada titik tertentu. Kalau kalian melihat saya ternyata mencirikan salah satu di antaranya tadi, ya kalian berhak untuk men-skip saya atau mengkritik saya, bebas juga gitu. Jadi itu berlaku untuk saya dan semuanya. Tapi yang jelas saya ingin guru profesional gaji setinggi-tingginya, tuntut pula setinggi-tingginya. Dengan begitu sudah nggak ada drama-drama lagi. Kalau sekarang dramanya banyak, alasannya juga banyak. Kalau kalian bagaimana? Tulis di kolom komentar.